Malam itu, langit kota kecil itu diselimuti kabut tebal. Sebuah rekaman CCTV dari toko kelontong memperlihatkan seorang pria muda berlari ketakutan dari ujung gang. Napasnya terengah-engah, matanya melotot liar ke arah sesuatu yang tak terlihat. Dia di sana, dia akan mengambilku, jeritnya sebelum rekaman terputus. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya, like, share, and komentar video ini. Esok harinya, video itu menjadi viral. Komentar penuh teori konspirasi membanjiri unggahan. Tukang sate kikil itu nyata. Aku pernah lihat gerobaknya. Jangan cari dia, kau akan mati. Raka, YouTuber berusia 23 tahun yang haus views, tak mau ketinggalan. Dengan kamera di tangan, ia live streaming di depan gang itu. Hai, squad. Malam ini, kita akan cari tukang sate kikil maut yang semua orang takutin. Kalau aku hilang, ingat, ini demi kalian. Tandanya, tapi suaranya gemetar. Laras, sahabatnya, menggenggam senter kuat-kuat. Ini ide bodoh, Rak, kata Mbak Yati, yang makan sate itu pada mati perlahan. Raka mengabaikannya. Di ujung gang, bau anyir menusuk hidung, campuran daging busuk dan arang. Laras berhenti. Itu dia, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Gerobak kayu reot muncul dari kegelapan. Lampu minyak merah menggantung di atasnya, menerangi tulisan pudar, sate kikil maut. Tukangnya duduk membelakangi mereka, tubuhnya kurus seperti tengkorak berbalut kain kumal. Pisau berkarat di tangannya berkilat saat mengiris sesuatu yang gelap. Pak, satu porsi, ucap Raka, kamera diarahkan ke gerobak. Sang tukang perlahan menoleh. Topi jeraminya menutupi wajah, tapi dari balik bayangan, sepasang bibir pecah-pecah merekah. Khusus, yang berani, suaranya seperti gesekan kayu mati. Dengan tangan gemetar, Raka menerima tusukan sate. Dagingnya kenyal, berlendir, dan berminyak, tak seperti daging sapi manapun. Ia memakannya di depan kamera. Enak tapi agak anyir, kayaknya. Tiba-tiba, senter Laras padam. Suara derit roda gerobak mendekat. Dalam cahaya redup, mereka melihat, tusukan sate itu bukan daging sapi. Sesuatu seperti kuku manusia mencuat dari daging. Live streaming itu mendadak terputus. Esok paginya, video Raka trending. Di detik terakhir, penonton melihat, bayangan tangan berbulu muncul di bahu Raka sebelum layar jadi gelap. Raka terbangun di kamar mandi, mulutnya masih berlumur darah hitam. Cacing-cacing itu sudah menghilang, tapi di cermin, bayangannya tak bergerak mengikutinya. Ini cuma halusinasi, bisiknya, sambil menghapus darah dengan tangan gemetar. Tapi ketika ia membuka keran, air yang mengalir berubah menjadi kental dan merah, bau anyir menyengat memenuhi kamar. Laras, yang merekam semua ini diam-diam dari balik pintu, mengunggah klip pendek ke community post. Ada yang salah dengan Raka? Tulisnya. Video 15 detik itu langsung banjir komentar. Itu darah atau saus sambal? Cacingnya edit an, ya? Sementara akun Dapur Kematian berkomentar, dia sudah terpilih. Kamu berikutnya. Malamnya, Raka mulai live streaming lagi, wajahnya pucat, mata berkantung hitam. Aku baik-baik aja, squad. Kemarin cuma kecapean, katanya sambil memaksakan senyum. Tapi penonton melihat, kuku-kuku panjang tiba-tiba tumbuh dari jarinya, menusuk layar saat ia menggaruk leher. Laras berusaha mematikan stream, tapi Raka mendorongnya hingga terjatuh. Jangan ganggu aku, raungnya, suara terdengar seperti dua orang berbicara bersamaan. Di kolom komentar, panik. Itu suara siapa di belakang Raka? Ada perempuan nangis di background. Sebelum stream padam, seorang viewer menangkap screenshot. Bayangan perempuan bergaun putih berdiri di belakang Raka, tangan kurusnya mengelilingi lehernya. Laras, yang kini ketakutan, menyelidiki sendiri. Ia menemui Mbak Yati, penjaga warung yang pernah memperingatkan mereka. Kau harus bakar gerobak itu, kata Mbak Yati sambil memberikan kendi berisi cairan kuning. Ini air kembang mayat. Percikan ke tubuh Raka sebelum ia jadi mereka. Tapi Raka sudah tak bisa dikendalikan. Di kamar kosong, ia terus membuat video, tanpa sadar. Rekaman nokturnal menunjukkannya mengigau dalam bahasa kuno, sambil mengunyah daging mentah dari kulkas.
Subscribernya melonjak, tapi mereka tak menyadari. Setiap view membuat mata Raka semakin hitam pekat. Laras nekat kembali ke gerobak sate kikil. Kali ini, tukangnya tak sendirian. 4 pelanggan duduk melingkar di sekitarnya. Wajah mereka pucat, mata tanpa pupil. Mereka mengunyah sate dengan lahap, sementara darah menetes dari sela-sela daging ke tanah. Laras bersembunyi di balik tiang, tapi tiba-tiba, "Kau lapar, anak muda." Suara itu membuatnya membeku. Tukang sate kini berdiri tepat di depannya, topi jerami terangkat. Wajahnya mengungkap kebenaran mengerikan. Kulitnya seperti terkelupas, memperlihatkan otot merah di bawahnya. Tak ada mata, hanya lubang hitam berisi gerombolan lalat. Pisau berkarat di tangannya berkilat, dan di ujung pisau itu, sepotong telinga manusia. Laras lari, tapi ganggang sepi itu seolah berputar. Suara derit gerobak semakin dekat, dan udara dipenuhi bisikan. "Kami lapar, kami lapar." Ia teringat air kembang mayat pemberian Mbak Yati dan menyiramkannya ke belakang. Suara jeritan melengking memecah kesunyian. Bayangan tukang sate terbakar sesaat sebelum menghilang. Saat ia kembali ke kosan, Raka sudah hilang. Di meja, ada tusukan sate kikil berdarah dan note. "Aku temukan sumber kutukan. Jangan cari aku. Laras membalik kertas itu, tulisan terbalik dengan tinta coklat tua. "Dia milik kami sekarang. Kamu berikutnya." Awan pagi menyembunyikan teriakan Laras. Di langit-langit kamar Raka, jejak kaki berdarah mengarah ke jendela, seperti seseorang berjalan terbalik. Laras membuka laptop Raka. Folder tersembunyi berisi rekaman tidak terunggah. Raka berdiri di depan gerobak sate tengah malam, dikelilingi orang-orang tanpa wajah. Suara Raka bergema, "Kutukan ini butuh korban baru, dan aku punya 1 juta subscriber yang lapar." Layar mendadak mati. Refleksi monitor memperlihatkan tukang sate sudah berdiri di belakang Laras, tangan berbulunya menggapai lehernya. Laras menatap refleksi tukang sate di layar monitor. Napasnya tertahan saat tangan berbulu itu hampir menyentuh tengkuknya. Tapi tiba-tiba, dering telepon memecah kesunyian. Suara Mbak Yati bergetar. "Bawa laptop Raka ke pemakaman Belantik. Kita cuma punya waktu sampai tengah malam." Tanpa pikir panjang, Laras berlari. Di pemakaman tua, kuburan tak bernama berserakan. Mbak Yati sudah menunggu di depan makam retak bertuliskan, "Sugeng, tukang sate, 1940 hingga 1993. Ini kuburannya," bisiknya, "tapi mayatnya tak pernah ada di sini." Dari laptop Raka, mereka memutar rekaman tersembunyi. Video itu menunjukkan Raka di ruang bawah tanah. Dindingnya dipenuhi tali pusar manusia dan gigi-gigi tertusuk jarum. Raka berbicara dengan suara asing. "Kutukan ini dimulai saat Sugeng dikhianati warga. Mereka memakannya hidup-hidup, sekarang rohnya butuh pengganti. Kita harus bakar gerobak dan tulang belulangnya," teriak Mbak Yati. Tapi tiba-tiba, puluhan tangan pucat muncul dari makam, menarik kaki Laras. Mbak Yati menyiram air kembang mayat ke tanah. Darah mendidih keluar dari kuburan, disertai jeritan ribuan suara. "Cepat! Ke tempat ritual." Mereka tiba di gubuk reot di tengah hutan. Di dalamnya, gerobak sate kikil terparkir, dikelilingi foto korban-korban hilang. Laras menemukan buku harian Sugeng. "Mereka memotong tubuhku jadi sate. Sekarang aku akan memakan keturunan mereka sampai dunia runtuh." Tiba-tiba, lampu padam. Suara kotek-kotek ayam terdengar, lalu Raka muncul dari kegelapan. Tapi ia bukan lagi manusia. Kulitnya berwarna abu-abu, mulutnya terkoyak sampai ke telinga, dan kikilnya menggeliat seperti ular. "Laras, kamu harus bergabung," desisnya dengan suara ganda. Mbak Yati melemparkan minyak menyala ke gerobak. Api membesar, tapi dari dalam kobaran, Sugeng merangkak keluar. Tubuhnya setengah membusuk, tulang rusuknya terbuka menampakkan jantung hitam yang masih berdetak. "Kau pikir bisa menghentikanku?" raungnya, sambil memuntahkan ratusan tusuk sate ke arah mereka. Laras berlari, tapi Raka menghadang. "Aku sudah jadi bagian dari mereka. Tapi kamu spesial," bisik Raka, mengeluarkan tusukan sate dari lidahnya sendiri. "Makan ini, dan kita akan abadi di fuse." Di detik genting, Laras mengambil air kembang mayat dan menyemburkannya ke mata Raka. Raka menjerit, tubuhnya melepuh seperti lilin. Tapi Sugeng sudah di depannya,
Pisau berkarat siap mencabik lehernya. Bruk! Mbak Yati menghantamkan palu ke jantung hitam Sugeng. Dunia seolah bergetar. Gerobak sate meledak. Api membentuk siluet wajah-wajah korban yang menjerit. Sugeng menjerit-jerit sambil tubuhnya hancur jadi abu. Tapi saat Laras bersorak, Raka, dalam kondisi separuh hancur, merangkak mendekat. Kau harus gantikan aku? Tangannya mencengkeram pergelangan Laras. Atau dia akan kembali. Di kejauhan, suara derit gerobak sate terdengar lagi. Laras dan Mbak Yati pulang dengan tubuh penuh luka. Tapi di kamar mandi Laras, air keran tiba-tiba berubah jadi darah. Saat ia berkaca, bayangan Sugeng tersenyum di belakangnya. Ritual belum selesai. Video pendek muncul di akun Raka yang seharusnya sudah dihapus. Raka utuh kembali, duduk di depan gerobak sate baru. Subscribe 2 juta, dan aku akan kasih tahu rahasia Laras, bisiknya, sebelum menggigit sepotong jari manusia di depan kamera. Laras menatap bayangan Sugeng di cermin. Darah dari keran semakin deras, membanjiri lantai kamar mandi. Tapi kali ini, ia tak lari. Aku tahu kau masih di sana, bisiknya, sambil mengeluarkan ponsel dan mulai live streaming. Judulnya, Final, aku akan habisi kutukan ini sekaligus. Penonton berduyun masuk. Mereka menyaksikan Laras menusukkan pisau ke telapak tangannya, darahnya ditampung di mangkuk. Kalian semua pernah nonton video Raka, kan? Teriaknya, wajah dipenuhi determinasi gila. Kutukan ini hidup dari views, dari rasa penasaran kalian. Tonton sampai habis, atau kalian berikutnya. Darahnya dicampur dengan air kembang mayat sisa pemberian Mbak Yati. Ia menyiramkannya ke cermin. Bayangan Sugeng menjerit, cermin retak berdarah. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Setiap retakan membentuk QR code. Penonton penasaran mengikuti. QR code mengarah ke unlisted video di channel Raka. Rekaman Sugeng tahun 1993, diikat di pohon sementara warga memotong dagingnya jadi sate. Suara teriakannya parau. Aku akan kembali lewat setiap gigitan, lewat setiap views. Laras menghancurkan ponselnya. Selesai, bisiknya. Tapi langit di luar mendadak gelap. Suara derit gerobak sate menggema di seluruh kota. Esok harinya, semua orang yang menonton live streaming Laras mulai mengalami hal sama. Mimpi gerobak sate, kuku tumbuh dari jari, dan dorongan untuk membuat konten. Seorang gadis TikTok live streaming dirinya makan sate kikil sambil menantang. Ini cuma mitos, kan? Tapi di tengah video, tangan Raka tiba-tiba muncul dari piring, menarik wajahnya ke dalam saus darah. Seorang podcaster membahas kasus ini, tapi suara bisikan, "Kami lapar," tiba-tiba menggantikan audionya. Pendengar yang memakai earphone melaporkan telinga mereka berdarah. Laras, yang kini jadi pertapa di gunung, mendapat paket misterius. Isinya, gerobak sate mini lengkap dengan tusukan daging manusia dan note. Kau menang. Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, like and share video ini ke teman dan keluarga terdekat Anda, biar merasakan ketegangan dalam cerita ini. Terima kasih.